Halo semuanya, perkenalkan nama saya Januariski Dwi Mineniantoro dengan NIM 05311947 dari Prodi S1 Sistem Informasi UPJJ UT Pusat Jakarta. Kali ini saya akan membahas tugas 3 saya gitu ya, terkait graf DFS dan BFS. Sebelum saya menjelaskan jawaban saya, mohon maaf kalau kepala saya kadang ke atas kadang ke bawah gitu ya, karena kamera saya ada di bawah dan monitor saya ada di atas begitu. Oke, yang pertama untuk yang graf DFS, kita yaitu pertama harus melakukan namanya import Java util gitu ya. Mengapa kita menggunakan ini? Itu tujuannya mengimpor library Java yang berisi kelas-kelas penting seperti map, list, array list, tag, access. Kenapa kita pakai bintang? Biar kita mengimport library Java itu semuanya gitu, nggak usah nulis satu-satu gitu ya. Kemudian setelah melakukan import ini, kita melakukan deklarasi kelas gitu ya. Itu kita menulis ini nih, deklarasi kelas public class graph DFS bla 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 gitu ya. Kemudian kenapa saya menggunakan nama ADJ? ADJ artinya agency list gitu ya, atau struktur data untuk menyimpan hubungan antar node. Kemudian kalau value itu value untuk menyimpan nilai angka di setiap node untuk mencari angka n gitu ya nantinya. Kemudian di sini kita membuat namanya konstruktor gitu, konstruktor graph DFS gitu ya. Nih. Nah, di sini adalah mendefinisikan ADJ-nya gitu ya. Sedangkan ini adalah node value-nya gitu. Jadi di bagian ini gitu ya, kita menentukan sendiri struktur grafnya atau hubungan antar node-nya. Bagian ini menentukan nilai di setiap node gitu ya. Kemudian lanjut. Ini selanjutnya kita menggunakan membuat fungsi gitu ya, fungsi pencarian DFS yang mengembalikan jalur jika nilai ditemukan gitu ya. Ini rumusnya. Nah, kemudian ini tuh merupakan variabel penting dalam graph DFS gitu ya. Yang pertama visited gitu ya. Visited ini tujuannya buat apa, yaitu menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak berulang. Tujuannya kita membuat ya. Kemudian kalau untuk yang stack itu tujuannya adalah untuk struktur default yang digunakan DFS. Sedangkan parent itu menyimpan jalur dari start ke node target. Oke. Selanjutnya ini tuh untuk memulai DFS-nya itu menggunakan code yang ini, yaitu node awal dimasukkan ke stack gitu ya. Kemudian ini merupakan algoritma perulangan loop utama DFS gitu ya. Jadi tujuannya ini adalah selama stack tidak kosong, satu ambil node paling atas, kemudian kunjungi node gitu ya. Kemudian kemudian tujuannya if itu adalah apakah sudah dikunjungi gitu ya. Jika sudah pernah dikunjungi maka skip, terus kemudian jika belum ditambahkan ke visited. Tujuannya perulangan ini ya. Kemudian untuk perulangan yang ini tujuannya adalah mengecek apakah node ini berisi angka target gitu. Jika nilai node angka yang dicari jika nilai node-nya adalah angka yang dicari, maka pencariannya langsung berhenti karena ada return pad gitu ya. Jadi membalikkan ke padnya. Kemudian ini
Nah, ini adalah menambahkan tetangga ke stack gitu ya. Jadi mengecek gitu ya. Tetangga didorong ke stack dari belakang ke depan supaya urutan DFS rapi gitu ya. Setiap tetangga menyimpan pairnya untuk membentuk pad. Oke. Habis itu ke maaf. Oh ini. Nah, ini ada jika ditemukan rekonstruksi jalur gitu ya. Jalur akan dibalik reverse agar berurutan dari start ke target gitu. Kemudian kemudian ini nih. Ini adalah main metodenya gitu ya. Jadi ini adalah untuk menjalankannya. Coba kita jalankan hasil seperti apa. Nah, oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau untuk yang graf DFS gitu. Jadi targetnya ada di A6 gitu. Nah, di sini. Ya. Oke, hasilnya. Kemudian kalau yang graf BSF seperti apa gitu ya. Yang graf BFS itu sama seperti graf DBS. Yang pertama adalah kita melakukan import dulu ya, import library-nya dulu. Kemudian dari mana ya? Oke. Kemudian langsung ke sini aja. Karena ini fungsinya sama ya kayak tadi ya. Seperti yang di DFS, kemudian langsung ke sini. Oke. Yang ke ini. Ini tujuannya apa? BFS menggunakan kue-kue antrian Vivo berada dengan stack pada DFS gitu ya. Kemudian dua ini adalah menandai node dikunjungi saat NQW atau saat tidak ada antrian. Ini mencegah duplikasi antrian atau supaya lebih efisien gitu ya tujuan code ini. Kemudian nah ini perulangannya. Nah, loop BFS ini adalah proses yang pertama adalah mengambil node paling depan gitu ya tujuannya. Kemudian yang kedua adalah mengunjungi node gitu ya. Yang ketiga adalah memasukkan tetangga ke antrian atau urutan level ke level berikutnya. Nah, terus kemudian yang ini adalah tujuannya adalah mengecek nilai target. Jika nilai sesuai target nanti maka langsung berhenti. Oke. Kemudian sedangkan yang ini ada tujuannya adalah menambahkan tetangga gitu. Jika tetangga dimasukkan ke antrian secara berurutan, BBS selalu mengunjungi level node yang jaraknya 1 edge dulu baru level berikutnya gitu ya. Kemudian ini mainnya coba kita jalankan gitu ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk yang kalau misalkan pakai graf BVS gitu. Nah, lebih seperti ini. Oke, untuk yang BVS. Jadi kesimpulannya apa? Perbedaan DFS dan BVS yang pertama adalah jika DFS menggunakan stack LIFO, sedangkan BFS menggunakan QW Vivo gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah jika DFS menjelajah sedalam mungkin terlebih dahulu, sedangkan BFS mengeksplorasi per level dari node awal gitu ya. Yang ketiga perbedaannya adalah jika DFS tidak selalu menggunakan jalur terpendek, sedangkan BFS selalu menggunakan jalur terpendek. Dan yang terakhir adalah jika DFS urutan kunjungan tergantung urutan tetangga, sedangkan BFS urutan lebih stabil dan terstruktur. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian video yang saya buat. Terima kasih udah nonton.